Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Yonmar Hanggara. Kalian pernah nggak sih kayak pengen cerita ya, ataupun kayak pengen ngeluarin unek-unek dalam diri kita, tapi kita berpikir kayaknya ini sifatnya kayak privacy deh. Kayaknya nggak sembarang orang, ini ada batasan-batasan tertentu, orang itu nggak bisa kayak ngedenger semuanya gitu. Dan kita pun kayak berpikir, enaknya cerita sama siapa ya? Pernah kayak gitu. Nah teman-teman, ketika dihadapkan seperti itu, kenapa kita nggak self-talk aja? Ternyata teman-teman, ada banyak manfaatnya loh ketika kita melakukan secara rutin self-talk itu. Nah, sebenarnya self-talk itu apa sih? Jadi teman-teman, self-talk itu adalah cara kita ya untuk bagaimana kita berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice, ataupun katakanlah suara hati, yaitu yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya diungkapkan dalam hati ataupun bisa juga kita suarakan secara lantang, sehingga nanti bisa menjadi sugesti untuk diri kita. Nah teman-teman, karena efek dari self-talk ini besar, makanya kita harus berhati-hati nih dalam kita berucap. Karena self-talk ada yang bersifat positif dan ada pula yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini dalam bentuk kita menjatuhkan diri sendiri sebenarnya teman-teman. Ya, yang intinya akan buat apa? Akan buat diri kita itu menjadi pesimis lah, dan akan menurunkan kualitas kesehatan mental diri kita loh. Nah, contoh dari self-talk negatif itu seperti ini ya. Aku udah nyoba, tapi gagal. Payah banget sih aku ini. Nah, itu contohnya teman-teman. Sebaiknya kita ubah nih kata-kata negatif tadi menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Oke, gak apa-apa, aku nyoba gagal. Gak apa-apa, ini menjadi proses pembelajaran. Dan aku harus menjadi lebih baik lagi. Semangat! Nah teman-teman, itu bisa diubah menjadi seperti itu. Dan jangan ragu teman-teman untuk mengulangi kata-kata positif itu, karena itu sangat berpengaruh loh untuk meyakinkan diri kita sendiri. Tentunya ada banyak banget nih manfaat dari self-talk ya. Ada apa aja sih manfaatnya? Yang pertama, bisa merefleksi diri kita. Teman-teman, siapa sih yang akan menilai diri kita dengan cara sangat jujur? Kalau itu bukan diri kita sendiri. Self-talk ini menjadi salah satu cara ya teman-teman untuk bagaimana kita merefleksikan diri. Nah, melalui self-talk, kita akan dipermudah dalam bagaimana kita mencari tahu sebenarnya apa sih dalam diri kita yang harus diperbaiki, apa sih yang harus kita pertahankan. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua teman-teman, mempermudah kita untuk bagaimana kita mengambil suatu keputusan. Teman-teman, saat kita mengambil keputusan dan kita bertanya kepada teman kita, itu menjadi salah satu hal yang baik. Tapi teman-teman, salah-salah nih, kita malah jadi kebingungan. Dan hasil, kita nggak jadi untuk mengambil keputusan. Ya mungkin ada teman yang mengatakan, ya terserah kamu, ya udah pilihan ada di tangan kamu, ya udah terserah kamu aja deh gitu. Nah, nanti salah-salah itu tadi, kita malah jadi kebingungan. Alhasil apa? Kita nggak jadi untuk mengambil keputusan. Makanya salah satu cara kita untuk bagaimana melakukan self-talk untuk mengambil keputusan dengan baik. Karena teman-teman, kita lah satu-satunya yang paling paham dan mengerti apa sih sebenarnya kita mau. Makanya teman-teman, yuk mulai dari sekarang untuk kita bertanya pada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya kita mau dan apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Yang ketiga, menjadi teman curhat untuk diri sendiri. Nah teman-teman, kalian setuju nggak sih? Kalau nyari teman itu sebenarnya cocok-cocokan. Apalagi nih ya, untuk teman yang katakanlah tempat kita berbagi cerita, berbagi keluh kesah. Kadang memang ada suatu topik yang emang itu susah untuk diungkapkan, ya, maupun sama teman ataupun keluarga gitu. Lalu siapa tempat curhat yang tersisa? Tentunya diri sendiri, kita sendiri. Oke, itu tadi yang ketiga. Sekarang yang keempat adalah sugesti yang baik dengan use stress. Teman-teman, saat kita menghadapi suatu masalah, pastinya diri kita kayak pengen ngerasa dukungan ya, yaitu baik secara fisik maupun secara psikis. Dan teman-teman, dukungan yang paling dekat bisa kita raih adalah dalam diri kita sendiri. Nah, dengan begitu teman-teman, stres yang tadinya negatif bisa kita ubah menjadi eustress ataupun stres yang baik. Itu tadi yang keempat. Sekarang yang kelima adalah self-care. Mungkin di antara kita ada yang mengidentikan bahwasanya self-care itu berkaitan dengan hal yang mewah lah, yang mahal lah. Padahal nggak seperti itu. Self-care itu bisa kita dapatkan dengan cara kita self-talk. Nah teman-teman, itu tadi beberapa manfaat ketika kita melakukan self-talk ya. Dan ternyata luar biasa banget manfaatnya. Dan ketika kita melakukan self-talk, itu sangat berpengaruh dan sangat membantu untuk bagaimana kita mengenali siapa sih diri kita, apa sih yang ingin kita capai, dan bagaimana sih cara kita bahagia dalam hidup ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, saya Yonmar Hanggara. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.